Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Sanata Dharma Calculus Ridge tahun 2023. Sekarang kita udah masuk ke nomor 10, kita bacakan dulu ya. Apabila benda putar yang dihasilkan dari memutar mengelilingi sumbu X di daerah di antara kurva Y sama dengan akar Kx dan Y-nya, dan yang kedua sumbunya adalah Y sama dengan akar K per A, X dengan K-nya positif dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A-nya juga positif, mempunyai volume sebesar A kuadrat. Tentukan nilai K. Oke, mungkin sebelum itu teman-teman harus memahami juga masalah seperti ini merupakan masalah kalkulus integral ya. Jadi dari salah satu buku yang mungkin teman-teman sudah baca, itu ada yang namanya subbabnya itu atau babnya itu adalah aplikasi dari integral gitu ya. Nah, salah satunya ini ya, untuk menentukan volume dari kurva yang dibatasi oleh kurva gitu ya. Oke, mungkin pemahaman dasarnya seperti ini teman-teman, buat yang belum tahu ya. Misalkan ini ada satu gambar di koordinat kartesius, terus ada dua kurva, katakanlah kurva pertama adalah kurva Y1 dan kurva yang kedua adalah kurva Y2 gitu ya. Y2 di sini misalkan set. Nah, gini. Nah, kita akan menentukan ini Y2 ya. Kita akan menentukan sebuah volume ya yang mengelilingi sumbu Y. Ini sumbu Y-nya berarti ke sini. Berarti dia akan muter ke sini teman-teman ya, ke kiri si luasnya gitu ya. Nah, jadi cara menentukannya mungkin pertama kita harus menentukan dulu luas dari yang akan kita cari volumenya ya pada batasan yang ada pada soal. Nah, misalkan dari Y1 dan Y2 ini pembatasannya adalah Y1, Y2, terus misalkan sumbu X gitu ya. Nah, ini yang mana aja? Misalkan ada empat daerah ya. Ini satu, daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga ya, terus daerah keempat, ada 5 ya berarti ya. Ini daerah ke-5. Nah, ini yang mana sih yang dimaksud dengan dia dibatasi oleh kurva Y1, kurva Y2 dan sumbu X gitu ya. Nah, berarti kalau dilihat dari diagramnya, dilihat dari grafiknya, mungkin ya teman-teman tinggal memilih aja sebenarnya kurva yang daerah yang nomor 5 ya. Daerah yang ini ya. Kenapa kita pilih daerah yang kelima? Ya, teman-teman lihat aja di daerah kelima itu dibatasi oleh Y1 ke sebelah sini, terus dibatasi oleh Y2 ke sebelah sini, dan dibatasi oleh sumbu X ya. Nah, maka yang cocok adalah daerah kelima. Kalau daerah ketiga itu tidak dibatasi oleh sumbu X, karena daerah ketiga itu termasuk yang di sini. Berarti sumbu X ini nggak ada. Kalaupun yang di sebelah sini itu, misalkan ada daerah ke-6, kita pilih daerah ke-6 itu juga nggak akan memenuhi kondisinya. Kenapa? Karena dia tidak dibatasi oleh Y1 yang di sini, yang garis ini. Kalaupun yang di sini ya, dan di daerah ini dia dibatasi. Nah, ini benar teman-teman ya. Dia dibatasi oleh sumbu X
apa namanya, kurva Y1, begitupun kurva Y2. Jadi yang ini juga bisa benar. Ada dua ya, berarti ada daerah 5 dan ada daerah yang ini ya. Oke, nah mungkin itu untuk sekilas cara menentukan. Oh iya, untuk menentukannya setelah kita mengetahui luasnya, ya daerah luasnya, kita tinggal menggunakan apa namanya, formula baku aja ya. Jadi Pi integral dari batasannya, misalkan batas A dan batas B, dari fungsi pertama itu fungsi yang atasnya, fx1 misalkan, dikurangi, atau kita ganti fx doang kuadrat dikurangi gx kuadrat. Ada dua fungsi ya, ini yang dikuadratin fungsinya. Nah kayak gitu ya, dx. Nah ini ketika diputar terhadap sumbu x ya. Jadi setidaknya ada 3 metode untuk menentukan volume benda putar ini ya. Yang pertama itu ada metode cakram kalau nggak salah. Jadi metode cakram ini sekilasnya, kalau misalkan ada dua kurva ya, nanti cara menentukan luasnya adalah dengan mengurangkan aja kurva yang di atas terhadap kurva yang di bawah. Misalkan ada sebuah gambar, ini kurvanya seperti ini, maka kalau ingin menentukan ini A, misalnya ini B, kalau ingin kita menentukan kurvanya, berarti ini Y1, ini Y2, berarti ya integral dari A sampai B, Y1 dikurangi Y2 ya. Nah, kita dapat menentukan luas dari ini. Nah, ada yang oh ya, cakram itu kalau misalkan udah seperti ini, kita bisa memutar luasnya itu mengelilingi sumbu X. Ini sumbu X ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan formula yang ini ya untuk metode cakram. Kalau metode yang satu lagi itu metode kulit tabung. Itu kalau misalkan ada apa namanya, ada satu luas ya, misalkan ada satu luas. Nah ini teman-teman akan memutar mengelilingi sumbu Y gitu ya. Jadi teman-teman mengirisnya tegak lurus. Teman-teman mengirisnya searah atau sejajar dengan sumbu Y. Lalu teman-teman memutar luas dari daerah yang teman-teman anggap sebagai yang akan kita cari ya, itu dikelilingi, itu kita bisa menggunakan kulit tabung. Kan kalau misalkan cakram itu dia memutarnya itu harus tegak lurus terhadap sumbunya gitu ya. Ini sumbu X, ini irisannya gitu ya. Kalau kulit tabung dia sejajar, ini irisannya, ini sumbu Y-nya, jadi bisa diputar gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kulit tabung itu kalau tadi ya dia sejajar irisannya. Dan untuk formulanya itu lebih gampang dibanding dengan cakram ya. Jadi kita punya volume ya, itu sama dengan kalau tidak salah itu 2pi ya, karena dia satu putaran gitu, dikali integral A sampai B X fx dx. Ini kalau dia diputar mengelilingi sumbu Y ya. Oke, dari sini kita bisa menggunakan metode cakram aja ya, karena apa namanya? Karena soalnya kita bisa menggunakan metode cakram. Oke, sebentar, aku coba untuk hapus dulu, bentar ya. Nah ini sebenarnya ini udah dipelajari ya waktu SMA juga. Jadi sebenarnya ini bukan tutor sih, lebih ke kita belajar bareng aja teman-teman ya. Karena mungkin ini juga untuk
Olimpiade S1 juga gitu ya. Jadi aku juga masih seorang mahasiswa, jadi ya kita sering aja belajar gitu ya. Oke, kita mulai aja untuk menggambarnya. Nah, ini misalkan ada dua kurva ya, dua fungsi yang membatasi luasnya. Ada Y sama dengan akar KX, K-nya ini positif katanya. Yang kedua, Y-nya sama dengan akar dari K per A X. Ya, A-nya juga dia positif. Nah, ini katanya luasnya dari 0 sampai 0 sampai A katanya ya. Nah ini volumenya justru diketahui, yaitu A kuadrat. Oke, dari informasi yang seperti ini kita bisa menentukan nilai dari K. Kita gambar dulu. Oke, mungkin permulaannya ya. Permulaan untuk menggambarnya mungkin ini tidak terbayang, teman-teman. Akar KX itu seperti apa, karena K-nya kita nggak tahu berapa ya. Tapi ya kita tahu ya, kalau misalkan di vektor gitu, kalau misalkan ada suatu konstanta anggota real, ya dia tinggal mengurangi atau menambahkan aja panjangnya secara geometri. Jadi kalau misalkan ada vektor segini ya, ini misalkan vektor U, ya maka C dari U gitu ya, dengan C-nya anggota real, itu letaknya bisa di sini ataupun bisa lebih jauh gitu ya dari U. Nah, itu tergantung dari C-nya. Kalau C-nya negatif, dia akan berbalik arah kayak gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu penjelasannya. Selanjutnya kita akan kerjakan. Oke, berarti dari sini sebenarnya kita bisa menentukan gambarnya itu dari Y sama dengan akar X dulu gitu ya. Oke, karena di sini X-nya kan harus positif ya, karena kan tadi X-nya itu ada di antara 0 sampai A. Nah, maka positif atau 0 ya, tak negatif. Maka ketika kita menggunakan, kita jangan pakai kalkulus saja ya, kita pakai tabel biasa aja. Misalkan di sini 0, ya maka Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 4, Y-nya 2, X-nya 9, Y-nya 3, dan seterusnya ya. Dari sini kita bisa lihat ya gambarnya, meskipun agak kasar ya kalau menggunakan tabel gini. Jadi kalau untuk percepat aja ya, karena aku juga udah tahu gitu ya gambarnya seperti apa. Ini 1,1 di sini, 4,2 berarti di sini gapnya agak jauh. Nah, di sini 9,3 agak jauh lagi di sini. Nah, gini ya. Nah, berarti ya setidaknya gambarnya kayak gini, teman-teman ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini adalah Y sama dengan akar X gitu. Nah, karena ada K, berarti kan Y sama dengan akar KX kan artinya akar K dikali akar X kan. Jadi karena K-nya positif, ya maka ini bisa diperkecil atau diperbesar. Kayak penjelasan vektor tadi. Jadi bisa kayak gini, kayak gitu ya. Banyak banget kemungkinannya ya. Gitu ya. Nah, tapi aku mungkin akan gunakan satu aja ini ya. Terus selanjutnya adalah Y sama dengan akar K per A X. Jadi kita punya fungsi ini ya. X-nya dia enggak masuk ke akarnya. Berarti ketika kita gunakan lagi konek kartesius, karena di sini X-nya tidak ada ya, tidak dalam akar, berarti kita bisa menggunakan tabel lagi. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. Ini sebenarnya lurus teman-teman ya, karena dia fungsi linear ya. Jadi gini aja. Nah, karena ada K per A, akar K per A, teman-teman bisa sebenarnya menggunakan tadi konsep dari vektor ya.
bisa di sini gitu ya, ketika dikalikan dengan akar K per A gitu ya. Tapi cukup satu aja untuk memudahkan perhitungan ya. Nah, dari sini kita bisa gabung dua kondisi kurvanya ya, sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Kita kasih gambar, set, ada yang lurus ya, terus ada yang tadi bengkok ya. Nah, ini ya, kayak gitu. Set. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk Y sama dengan akar K per AX. Ini untuk Y sama dengan akar KX. Oke. Terus katanya 0 sampai A ya. Berarti kita asumsikan oke, kita harus tahu dulu nih berapa sih titik potong dari ininya. Berarti kita bisa menyamakan ya. Berarti Y sama dengan Y. Y yang pertama ini akar K per AX. Y yang kedua ini ya, akar KX. Kita kuadratkan kedua ruas, jadinya K per AX kuadrat. Terus ininya jadi KX ya. Ingat X itu ada di antara ya, X itu ada di antara 0 sampai A ya. Karena nah ini berarti ada nolnya ya. Berarti kita gak boleh langsung membagikan dengan X. Tapi kita harus pindahkan aja KX-nya ke kiri ya. Sehingga K per A X kuadrat dikurangi KX sama dengan 0. Kita pindahin KX-nya keluar, jadinya X per A dikurangi 1 ya. Nah, karena ini ada kemungkinan, berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya X per A kurang 1 itu harus sama dengan 0. Kalau gitu, pindahin satunya ke kanan, jadinya X per A sama dengan 1. Jadi X-nya karena A-nya ini positif, jadi X-nya sama dengan A. Gitu ya. Nah, berarti titik potongnya adalah ketika X-nya sama dengan A. Ketika kita masukin ke salah satu persamaan ini, ya misalkan yang ini aja, jadi Y sama dengan akar K dikali A. Sebenarnya ini gak perlu teman-teman ya. Nah, berarti Y-nya adalah akar KA. Berarti titik potong ini ada di A dan akar KA. Kayak gitu ya. Nah, dari sini kita udah mengetahui nih, yang dimaksud pada soal adalah luas yang dibatasi itu 0 sampai A. Berarti yang di sebelah sini, teman-teman ya. Sebelah sini. Terus katanya kita putar nih. Kita putar searah mengelilingi sumbu X. Nanti kita putar ke sini ya. Nanti ini ada refleksinya. Kurang lebih kayak gini refleksinya. Nah, jadi nanti ada bentuknya gitu ya. Oke, dari sini kita bisa menggunakan metode cakram ya. Teman-teman iris aja, set. Jadi nanti Y yang di atas itu dikurangi Y yang di bawah. Karena yang di atasnya adalah Y sama dengan akar KX, berarti ini nanti dikuadratin, dikurangi ini dikuadratin. Gitu ya. Jadi nanti kita punya formula untuk volumenya adalah integral atau Pi dulu ya, Pi dikali integral dari mana sampai mana? Dari 0 sampai A ya. Dari 0 sampai A. Dari atasnya dikuadratin dikurangi bawahnya dikuadratin. Atasnya adalah yang ini, berarti dikuadratin Y kuadrat sama dengan KX ya, KX doang. Karena X-nya masuk dalam, berarti KX dikurangi yang bawahnya ini dikuadratin. Berarti Y kuadratnya adalah X-nya di luar ya. Berarti K per A X kuadrat.
K per A X kuadrat dikurangi K per A X kuadrat dx. Oke. Di sini kita bisa hitung integral dari ini adalah, tahu ya, ini setengah kx kuadrat dikurangi ini diintegralkan jadinya 1/2 tambah 1, ini pangkatnya ya ditambahin 1, ini 1/3 ya, 1/2 tambah 1 itu 1/3, 1/3 k per a, pangkatnya juga tambah ya, x pangkat 3 dari 0 sampai a ya, sehingga kita akan punya fakta pi sama dengan pi dikali setengah kx ya, setengah kx kuadrat dikurangi 1/3 k per a x pangkat 3. Tapi nanti kita lihat dari batas-batasnya ya. Teman-teman tinggal masukin x sama dengan a ya, dari sini ya. Nanti dikurangi dengan x sama dengan 0 ya. Jadi ketika kita masukin x sama dengan a ke fungsi yang baru ini, kita akan punya pi setengah k, kita ganti x nya menjadi a karena udah diganti jadi a ya, a kuadrat dikurangi 1/3 k per a dikurangi 1/3 k per a pangkat 3 ya. Nanti ini dikurangi dengan ketika batas bawahnya ya, x sama dengan 0. Kalau dimasukin ya tetap 0 ya. Jadi dikurangi 0 ya. Ini dikurangi 0. Dari sini kita bisa menghitung atau kita bisa menyederhanakan bentuknya menjadi pi setengah ka kuadrat. Ininya kita coret jadi sisa k kuadrat doang. K dikali 1 itu k per 3 sisa a kuadrat. Ini kita bisa sederhanain lagi. Berapa nih? AK kuadrat, A kuadrat K per 2 dikurangi A kuadrat K per 3. Ini sama nih. 3 dikali ini jadinya 3A kuadrat. Oke. Supaya gak bingung. Pi 3A kuadrat K dikurangi 2A kuadrat K per 2 kali 3, 6. Jadi kita punya pi ini kurangi 3 kurang 2 itu 1, jadinya a kuadrat k doang ya, a kuadrat k per 6. Nah, jadi volumenya adalah pi a kuadrat k. Jadi volumenya adalah pi a kuadrat k per 6. Nah, karena di sini volumenya sudah diketahui, yaitu pi sama dengan a kuadrat ya, sama dengan a kuadrat. Nah, ini bisa coret karena a-nya positif ya. Coret, coret, sehingga karena kita ingin menentukan nilai nilai k ya, ini jadi 1 ya, kita pindahin 6-nya ke kanan, pi k sama dengan 6, jadi k-nya adalah 6 per pi, pindahin pi-nya ke kanan, jadi jawabannya adalah 6 per pi ya. Oke, jadi itu jawabannya adalah A ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila pertanyaan, komentar, dan lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya.